Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Humaira Diva dengan NIM 2405378 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen dapat ditelusuri dari peninggalan-peninggalan fisik kuno seperti piramida di Mesir, Ka'bah di Mekah, dan tembok Cina. Struktur-struktur ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, manusia sudah menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam menyelesaikan pekerjaan besar secara bertahap dan sistematis. Dengan kata lain, manajemen telah diterapkan secara alami oleh manusia untuk mengatur sumber daya, baik tenaga kerja, bahan baku, maupun waktu, guna capai tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yang kedua ada pionir ilmu manajemen modern. Dalam perkembangan ilmu manajemen modern, ada dua tokoh penting yang memberikan kontribusi besar. Yang pertama ada Robert Owen, yaitu pada tahun 1771 hingga tahun 1858. Beliau menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja. Dia percaya bahwa pekerja yang sejahtera akan lebih produktif. Oleh karena itu, ia memelopori perbaikan kondisi kerja di pabrik, termasuk pengurangan jam kerja dan peningkatan fasilitas bagi pekerja. Dan yang kedua ada Charles Babbage, yaitu pada tahun 1792 hingga tahun 1871. Beliau mengembangkan konsep efisiensi produksi. Ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan analisis dalam meningkatkan produktivitas serta mengurangi pemborosan dalam proses manufaktur. Kontribusi keduanya menjadi dasar bagi teori-teori manajemen yang berkembang setelahnya. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Perkembangan ilmu manajemen terbagi dalam beberapa perspektif utama, yaitu manajemen klasik, manajemen perilaku, manajemen kuantitatif, dan teori manajemen kontemporer. Yang pertama ada perspektif manajemen klasik. Di dalam perspektif manajemen klasik itu ada manajemen ilmiah yang dijelaskan oleh beberapa tokoh. Yang pertama itu dari Frederick W. Taylor yang menekankan pada efisiensi kerja dengan menerapkan Time and Motion Studies, sistem upah berdasarkan hasil kerja, dan 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Yang kedua ada Frank and Lillian Gilbert, fokus pada efisiensi produksi dan mengembangkan psikologi industri serta manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga itu Henry Elkin, menciptakan Gantt chart, alat yang digunakan untuk merencanakan dan mengawasi kemajuan kerja. Yang keempat ada Harrington Emerson, mengembangkan 14 prinsip efisien yang menjadi dasar dalam penerapan efisiensi operasional di berbagai industri. Dan ada manajemen administrasi. Itu juga dijelaskan dari beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Henry Fayol, mengembangkan 14 prinsip manajemen termasuk pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, dan sentralisasi. Yang kedua ada Lyndall Urwig, menyusun panduan manajerial dan membantu organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif. Yang ketiga ada Max Weber, memperkenalkan konsep birokrasi dalam organisasi yang menekankan struktur hierarkis, aturan yang jelas, serta spesialisasi tugas untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, perspektif manajemen perilaku. Manajemen perilaku menekankan pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam mempengaruhi produktivitas pekerja, yaitu menurut Hugo Mosberg menyoroti pentingnya pemahaman motivasi pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Menurut Study Hawthorne menunjukkan bahwa perhatian terhadap pekerja dan lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan produktivitas. Menurut teori relasi manusia mencakup
hierarki kebutuhan. Pekerja akan lebih termotivasi jika kebutuhannya terpenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Menurut teori X dan Y, teori X melihat pekerja sebagai individu yang perlu diawasi secara ketat, sedangkan teori Y percaya bahwa pekerja akan termotivasi jika diberikan tanggung jawab dan kebebasan lebih besar. Terus ada teori perilaku kontemporer, memasukkan faktor psikologi, sosiologi, dan antropologi, dan memahami perilaku organisasi dan melahirkan cabang ilmu perilaku organisasi. Setelah ada perspektif manajemen perilaku, ada juga perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif ini mengandalkan analisis data dan model matematis untuk membantu pengambilan keputusan. Manajemen sains, penggunaan model matematis untuk merancang strategi bisnis seperti menentukan jumlah teller di bank untuk memprediksi volume penjualan. Manajemen operasi berfokus pada efisiensi operasional melalui metode seperti analisis break-even dan Quening teori. Dan setelah itu ada teori manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer melihat organisasi sebagai bagian dari lingkungan yang dinamis dan selalu berubah. Perspektif sistem menganggap organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Konsep sinergi menekankan bahwa kerjasama tim akan menghasilkan hasil yang lebih baik, sedangkan entropi menjelaskan bagaimana organisasi dapat mengalami kemunduran jika gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perspektif kontingensi. Tidak ada satu metode manajemen yang bisa diterapkan untuk semua situasi. Setiap organisasi harus menyesuaikan strategi manajemennya berdasarkan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, materi yang keempat itu ada isu kontemporer dalam manajemen. Seiring perkembangan zaman, manajemen menghadapi tantangan baru. Antara lain ada downsizing, pengurangan jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Terus juga ada diversity management, mengelola keberagaman tenaga kerja agar tetap produktif dan harmonis. Yang ketiga itu ada teknologi informasi, dampak digitalisasi dalam proses bisnis. Selanjutnya ada globalisasi. Perusahaan harus beradaptasi dengan pasar global yang semakin kompetitif. Terus juga ada etika dan tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir ada ekonomi jasa, perubahan dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang lebih dominan. Dan materi terakhir ada tokoh manajemen kontemporer. Banyak ahli manajemen modern yang memberikan kontribusi besar. Di antaranya ada John Aldair, yaitu menetapkan konsep kepemimpinan yang efektif. Yang kedua ada Igor Ansov, dia menetapkan pengembangan strategik manajemen dan Ansoff Matrix. Setelah itu ada tokoh Chris Argyris, ia menetapkan konsep learning organization dan metode single and double loop learning. Terus ada Chester Bernard, yaitu membahas tentang studi tentang perilaku organisasi dan peran eksekutif dalam manajemen. Terus ada Percy Barnevik, itu ia menetapkan konsep manajemen perusahaan multinasional. Ada juga Christopher Bartlett, itu membahas tentang pengembangan organisasi berbasis kewirausahaan. Terus ada tokoh Warren Bennis, ia menetapkan teori leadership and advocacy. Terus ada Robert Black, ia menetapkan managerial grid untuk mengukur gaya kepemimpinan. Dan tokoh yang terakhir itu ada Edward de Bono, itu ia membahas konsep lateral thinking untuk meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.